Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, memasuki hari keempat proses pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR melibatkan warga lokal yang berprofesi sebagai pencari madu hutan. Hal ini untuk mempercepat pencarian di medan ekstrim berupa jurang curam dan hutan lebat. Ambil posisi. Ambil posisi. Kendor. Kendor, mana izin, kendor. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban pada hari keempat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Fokus pencarian masih dilakukan di wilayah jurang serta lereng curam. Operasi kali ini melibatkan belasan warga lokal yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari madu hutan. Mereka dilibatkan karena dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau oleh personel SAR. Untuk menjamin keselamatan seluruh personel, tim SAR menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan perlengkapan khusus untuk kemungkinan bermalam di puncak gunung. Korbannya dua masih di lereng. Kalau yang pertama, Pak? Yang pertama sedang dalam kita usahakan untuk bisa turun. Warga lokalnya kita libatkan karena mereka ini kan pencari madu yang naik di sekitar ini, yang sudah lebih mengetahui medan-medannya. Nah, itu yang sangat membantu. Baru saya memadai. Ini 16 bergesing. Dibagi-bagi. Tidak ini besar di puncak di bawahnya. Oh, di lerengnya, Pak. Iya, di lereng. Proses evakuasi korban dari dasar jurang telah dilakukan menggunakan teknik tali rappelling. Kondisi medan yang sangat sulit serta pandangan terbatas akibat kabut tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan menemukan dua korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berjalan dramatis karena korban ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Evakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung berjalan dramatis. Tim SAR gabungan mengangkat jasad korban dengan tali dari kedalaman 500 meter di bawah tebing curam. Meski terkendala cuaca ekstrim dan kabut yang tebal, tim berupaya maksimal mengevakuasi korban dengan bergotong royong. Berdasarkan informasi awal, korban kedua berjenis kelamin perempuan, sedangkan korban pertama yang ditemukan sebelumnya berjenis kelamin laki-laki. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak ya? Korban kedua, Pak ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan laki-laki, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis. Sementara itu, sulitnya medan dan kondisi cuaca dalam operasi pencarian membuat beberapa personil mengalami kelelahan. Bahkan, satu orang personil harus digendong oleh rekan timnya karena kelelahan dan pingsan usai turun dari puncak Gunung Bulu Saraung. Ia langsung dibawa ke puskesmas tidak jauh dari posko gabungan untuk mendapatkan perawatan oleh tim medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Harapan keluarga Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan kembali menguat. Tim SAR menemukan handphone milik co-pilot Farhan di kawasan hutan Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan. Handphone Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan terhubung dengan smartwatch dan menunjukkan adanya aktivitas fisik yang signifikan pasca kejadian. Notifikasi jumlah langka di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR masih hidup. Data pergerakan ini memberikan harapan baru bagi keluarga di tengah penantian panjang dan meminta agar proses pencarian serta evakuasi dilakukan secara maksimal.
pesawat jatuh tanggal 17. Terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban di 4 sektor, mulai dari puncak gunung hingga lereng arah Kabupaten Maros. Kondisi cuaca di lokasi pencarian yang tidak menentu dan medan yang terjal menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan. Ada iPhone yang ditemukan terhubung dengan smartwatch dan melakukan terdeteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah. Itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut, Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Hingga kini, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dan terus berupaya mengevakuasi bangkai pesawat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Cucu Pakubuwono 13 dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul bentrok yang terjadi di Keratonan Kasunanan Surakarta menjelang acara penyerahan SK Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Maha Menteri Kaga Panembahan Agung Tejo Wulan pada hari Minggu lalu. Babak baru kisruh Kasunanan Surakarta. Ya, cucu Pakubuwono 13 berinisial S diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang abdi dalam berinisial RP hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Ditegaskan oleh kuasa hukum korban Ardi Sasongko bahwa pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah orang berseragam hitam. Luka paling parah terdapat di bagian kemaluan dan belakang kepala korban. Karena mungkin dia kecil ya, itu langsung diambil. Dan saat itu korban ini langsung mendapat perlakuan, mohon maaf, ditendang di kemaluannya. Kemudian ada luka-luka di belakang kepala, ada memar di dada kiri dan juga di tangan kiri, dan semuanya sudah kami lakukan secara pertum. Kita lakukan di Rumah Sakit DKP Kota Surakarta sebagai cara melakukan pelaporan atas dugaan tidak pidana pengeroyokan. Ya, sebelumnya kita kaget juga ya pemirsa yang melihat informasi ini di mana ketegangan dan nyaris ricuh terjadi di Keraton Solo saat penyerahan SK Kementerian Kebudayaan. Salah satu kerabat keraton GKR Rumbai melakukan protes saat acara berlangsung.
Tegangan dan nyaris ricuh terjadi di Keraton Solo saat penyerahan SK Kementerian Kebudayaan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Wulan. Salah satu kerabat keraton GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung. Protes itu disampaikan usai Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan pidato sambutan. Mohon maaf, tolong mic-nya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani memegang mikrofon dan mulai menyampaikan keberatannya. Suasana berubah menjadi kacau karena banyak yang merangsek ke depan acara. Suara sorakan terdengar ketika Timur Rumbai bicara. Kericuhan mulai mereda 15 menit kemudian, sementara acara seremonial penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 sempat tertunda dan dilanjutkan kembali saat suasana kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad membawa skuad Garuda terbang tinggi mendunia. Hartman memastikan akan membentuk skuad Garuda baru yang tangguh dan siap melangkah ke level berikutnya. Usai resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Hartman kini tengah meracik skuad Garuda yang siap berlaga di sejumlah laga. Hartman pun memastikan akan membentuk pasukan Garuda baru yang tangguh, besar, dan siap melangkah ke level Asia dan dunia. Dalam keterangannya, Hartman pun bertekad membawa Timnas Merah Putih ke tingkat tertinggi sepak bola dunia. Starting this morning, listening to the national anthem and getting that feeling of this is a big responsibility. 280 million people who, deserve the opportunity to participate at the highest level of world football. They want it so bad, and you could feel it in the video that I watched. This is a big opportunity for this country, and as a leader, I'm ready to carry that weight. Hartman mengaku telah melihat dan berkomunikasi dengan beberapa pemain Timnas Indonesia yang berlaga di sejumlah klub, termasuk di dalam dan luar negeri. Di tangannya, ia akan membentuk skuad Garuda baru dengan permainan yang berbeda dan penuh filosofi. This is a new Garuda. Pemirsa, calon penonton Piala Dunia 2026 di Amerika harus bersiap menghadapi rumitnya pengurusan visa untuk masuk dan menonton langsung perhelatan akbar itu. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menambah kembali jumlah negara yang dilarang masuk, termasuk sejumlah negara peserta Piala Dunia. FIFA baru-baru ini mengumumkan permintaan tiket Piala Dunia 2026 di dataran Amerika menembus angka fantastis, yakni lebih dari 500 miliar lembar. Angka ini diklaim FIFA sebagai rekor baru dalam sejarah perhelatan Piala Dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino pun berterima kasih kepada fans di seluruh dunia dan lebih dari 200 negara anggota FIFA yang ikut mensukseskan pesta sepak bola terbesar 4 tahunan ini. Ke-15 negara yakni Iran, Haiti, Pantai Gading, Senegal, Aljazair, Brazil, Tanjung Verde, Kolombia, Mesir, Ghana, Yordania, Maroko, Tunisia, Uruguay, dan Uzbekistan. Ya, tadinya saya tertarik nonton, tapi kan Indonesia nggak lolos Piala Dunia, nggak jadilah ya nonton ke sana ya. Informasi tadi sekaligus menutup Sindo Prime hari ini pemirsa. Jangan lupa Anda bisa dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal dengan berita daerah nasional internasional. Anda bisa lihat di sindonews.com. Video hari pamit, terima kasih. Saksikan terus Sindo Prime berikutnya. Sampai jumpa.